Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah hingga kini masih terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah penanganan telah dilakukan untuk menanggulangi bencana tersebut. Lalu bagaimana kondisi di lapangan saat ini? Kita akan menanyakan langsung kepada jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dari Tabat Kalsa di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat siang Ardan, kalau kita lihat masih ada asap di belakang Anda. Sebenarnya update terkini penanganan karhutlah seperti apa? Ya Febrian, update terkini penanganan karhutlah di kawasan Tabat Kalsa di Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya saat ini masih terus dilakukan pemadaman dan juga pendinginan. Saat ini di lokasi kami melaporkan yakni di wilayah Tabat Kalsa, memang sejumlah petugas dari tim Manggala Agni Kementerian Kehutanan masih terus melakukan pemadaman dan juga pendinginan. Karena bisa dilihat di belakang saya masih ada beberapa asap titik-titik api yang masih keluar dari lahan gambut yang ada di sini. Itu artinya bahwa belum adanya pemadaman yang signifikan begitu, karena masih terjadi pembakaran ataupun sumbu-sumbu api yang berada di dalam lahan gambut yang ada di sini. Dan saat ini bisa dilihat tim gabungan dari Satgas Karhutla juga masih terus melakukan penyiraman, pembasahan kepada sejumlah titik-titik api yang masih menyala di area ini. Dan Febrian, untuk lebih detailnya saat ini kita coba untuk berdiskusi langsung dengan Ketua Regu tim Manggala Agni di Kalimantan Tengah. Saat ini ada Pak Prengki. Pak, boleh menghadap ke sini Pak. Boleh dijelaskan Pak, sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang di sini itu apa saja sih Pak? Untuk sekarang teman-teman ini lagi melakukan pendinginan, karena di pemadaman gambut ini biasanya lebih sulit ya Pak, karena tidak mudah biasanya untuk melakukan pemadaman di gambut, karena ada kebakaran yang di permukaan, adapun juga yang di bawah, karena biasanya kalau sudah kebakaran sampai bawah itu baranya itu dia lebih kuat dan cepat panas. Oke. Artinya masih ada sumbu-sumbu api yang di dalam ini yang menjadi tantangan para petugas yang ada di sini ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah selain itu untuk mendapatkan sumber air nih Pak untuk melakukan pemadaman, apa yang dilakukan oleh tim dari Manggala Agni di sini Pak? Untuk saat ini kami dari Manggala Agni kami mencoba memanfaatkan seperti di sini ada kolam, dan juga dari sisi sana ada menggunakan dari parit, karena masih ada tersisa sumber air. Masih ada tersisa sumber air ya Pak ya? Ini lahannya cukup luas nih Pak. Sebenarnya ada berapa petugas yang disiagakan dari tim pemadam atau juga dari tim Manggala Agni yang melakukan pemadaman di areal ini Pak? Untuk saat ini ada kurang lebih sekitar 20 orang yang melakukan pemadaman, dan dibantu juga oleh tim BKO dari UPT Kementerian Kehutanan. Oke, baik. Pak, kemudian melihat dari tantangan yang ada di sini tidak hanya lahan gambut, tetapi juga arah angin yang terus berubah ya Pak ya. Apakah ini masih menjadi kendala dari tim pemadam yang ada di sini Pak? Ya betul Pak, untuk arah angin saat ini kondisinya kan sering berubah-ubah, jadi untuk penjalanan api itu dia lebih cepat, dan biasanya untuk potensi api loncatnya itu cukup lebih besar. Oke. Jadi artinya kekuatan angin juga masih mempengaruhi dan masih menjadi tantangan tim yang ada di sini ya Pak ya? Ya betul Pak, untuk tantangannya ini angin ini yang sering berubah-ubah dan mengakibatkan api itu menyebar kemana-mana. Baik, oke. Terima kasih Pak Prengki atas waktu dan kesempatannya. Selamat kembali bertugas. Ya, kalau kita melihat Febrian dari data tim BPBD Kota Palangkaraya saja bahwa memang untuk kejadian karhutlah yang ada di Kota Palangkaraya hingga saat ini dari tanggal 1 Juni penetapan siaga darurat yang dilakukan oleh pemerintah kota sudah ada sebanyak 362 kejadian karhutlah. Sementara itu untuk luas areal yang terbakar hingga saat ini ada sebanyak 440 hektar. Dan angkanya ini terus bertambah setiap harinya sejak penetapan siaga darurat di tanggal 1 Juni kemarin. Sementara itu, Febrian, kalau kita melihat data juga dari Dinas Kesehatan di Kota Palangkaraya, ini yang masih menjadi salah satu fokus juga bahwa masyarakat yang mengeluhkan gangguan ISPA
di hari ini saja di tanggal 27 Agustus per pukul 9 pagi tadi sudah ada sebanyak 146 masyarakat ataupun juga pasien yang datang ke sejumlah puskesmas yang ada di Kota Palangkaraya ini. Dan kalau kita melihat secara angka juga sejak bulan Juli sampai bulan Agustus di tanggal 25 Agustus kemarin memang pergerakannya secara fluktuatif namun masih menunjukkan adanya peningkatan dari masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan ISPA akibat dari kondisi udara yang kian memburuk. Meskipun begitu, kalau kita melihat dari data indeks standar pencemaran udara dari Kementerian Lingkungan Hidup, ini di Kota Palangkaraya tadinya sempat menempati posisi paling tinggi di nomor 1 karena angkanya lebih dari 300. Namun untuk hari ini kami melihat sudah mulai turun dan untuk di Kalimantan Tengah sendiri juga beberapa kota sudah semakin turun kondisi indeks dari standar pencemaran udaranya, artinya apa yang dilakukan para petugas di sini juga sudah mulai efektif. Namun bisa dilihat tantangan yang ada di Kalimantan Tengah yakni lahan gambut ini sulit untuk dipadamkan karena beberapa sumbu api yang sudah dibasahi, yang sudah dipadamkan juga masih tetap menyala. Apalagi kondisinya ketika malam hari, Febrian, ini kondisi angin bertiup dengan kencang sehingga sumbu-sumbu api yang masih menyala di bagian dalam ini membuat sebagian lahan kembali terbakar dan inilah yang setiap hari dilakukan oleh para petugas di sini. Tentunya dari Pemprov Kalimantan Tengah juga masih terus berupaya. Totalnya ada sekitar 10.700 personel yang disiagakan gabungan dari seluruh satuan mulai dari TNI, kepolisian, kemudian juga dari pihak BPBD maupun juga dari tim Manggala Agni. Ini bersama-sama membagi tugas dari beberapa kecamatan. Kalau dari kecamatan, data kecamatan juga yang kami perhatikan paling banyak saat ini di Kota Palangkaraya masih ditempati oleh Kecamatan Jekan Raya. Paling banyak ini sekitar 247 titik api ditemukan. Sementara itu untuk wilayah di Kecamatan Sebangau, tempat kami melaporkan saat ini, data update-nya sudah sebanyak 75 kejadian karhutla yang ditemukan. Tentu kita masih menantikan bagaimana upaya lebih lanjut dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota agar penyelesaian dari kebakaran hutan yang ada di sini bisa cepat selesai. Febrian. Dan lalu terkait dengan cuaca, apakah sudah sempat turun hujan di sana? Ya Febrian, kalau kami bisa laporkan untuk hujan sendiri hingga saat ini masih belum turun. Febrian, kami ketika berbicara ataupun juga berdiskusi dengan sejumlah masyarakat yang ada di sini, hujan sudah tidak turun lebih dari beberapa minggu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu masih belum turun. Dan inilah yang menjadi aspirasi dan harapan juga masyarakat sekitar agar turunnya hujan bisa terjadi. Karena kalau kita melihat dari data BMKG juga puncak dari musim kemarau panjang ini masih akan berlangsung di bulan Agustus dan masih akan dilanjutkan hingga awal September. Namun kalau kita melihat memang harapannya masyarakat berharap bahwa hujan akan segera turun, karena kalau hujan tidak turun tentu kembali sulit karena apa yang diupayakan oleh petugas di sini untuk melakukan pemadaman ini agak sulit. Bisa dilihat saat ini juga di belakang kami kembali menyala begitu titik-titik api yang lain meskipun petugas sudah melakukan penyemprotan, namun angin yang bertiup kencang ini kembali membuat api yang menyala seperti yang ada di belakang kami saat ini. Tentunya inilah yang menjadi tantangan Febrian dari para petugas yang ada di sini ketika sudah dilakukan pendinginan ataupun pembasahan, namun angin yang bertiup kencang ini kembali memicu adanya titik-titik api yang kembali menyala dan membakar luas areal yang sudah dipadamkan saat ini. Febrian. Baik, Ardan Anugrah, terima kasih melaporkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terus selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.